Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan pertama ini kita mempelajari yang pertama adalah tentang huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah ini adalah huruf aslinya yang sering kita keliru. Nah, ketika membaca huruf muqatta'ah itu sering sekali terdapat kekeliruan. Jadi kita baca seperti hurufnya dikasih harokat fathah. Padahal harokat fathah itu yang membuat suatu huruf itu dibaca A. Nah, misalnya seperti ini. Ada alif, huruf aslinya adalah alif. Tapi ketika ada bubuhan harokat fathah, maka ini berubah menjadi A. Alif, ba. Nah, saya akan mencontohkan satu persatu huruf hijaiyah dengan bacaan huruf aslinya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai. Sin, shin, sod, dot, to, wa, ain, ghin. Fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Nah, begitu huruf-huruf asli. Ketika ditambahi bubuhan harokat fathah, maka yang tadinya alif maka berubah menjadi bacaan A. Nah, kemudian jika teman-teman lupa, bisa lihat di Iqra EPTA terakhir itu di halaman 36 Iqra 1. Di sini bisa kita lihat ada tulisan Latinnya tentang huruf-huruf yang asli tadi yang saya sebutkan dan saya contohkan tadi. Nah, kemudian sekarang kita beralih ke Iqra 2. Nah, Iqra 2 ini nanti kalian bisa melihat contoh-contoh bagaimana huruf-huruf itu ketika mereka disambung dengan huruf-huruf yang lain. Ada beberapa huruf yang ketika disambung itu maka bentukannya itu berbeda dengan huruf aslinya. Nah, sekarang kita beralih ke materi yang paling banyak keliru. Itu di mad tabi'i. Mad tabi'i yang pertama adalah mad tabi'i alif. Nah, di halaman 16 Iqra 2. Jadi di halaman 16 Iqra 2 ini kita bisa perhatikan yang pertama, bila perlu boleh dikenakan dengan nama huruf alif. Jadi tanda alif ini kenapa dinamakan mad tabi'i alif? Karena tanda alif ini sebagai tanda panjang untuk huruf-huruf yang berharokat fathah. Misalnya ba, jadi dibaca dua ketukan atau dua harokat. Ma, ha, za, la, dan seterusnya. Nah, ketika membaca huruf-huruf yang berharokat panjang ini atau dua harokat, maka kita harus jelas perbedaannya dengan huruf-huruf yang tidak ada tanda panjangnya. Misalnya ini, yang ada tanda panjangnya adalah ba, karena di depannya ada huruf alif. Jadi huruf yang berharokat fathah, kemudian di depannya ada bubuhan huruf alif. Maka bacanya seperti ini, ba, ta. Nah, nggak boleh bacanya bata. Ketika kita baca seperti itu, kita mengindikasikan bahwa ta-nya juga panjang. Padahal ta di sini tidak ada bubuhan huruf alif. Misalnya lagi contohnya yang ini, sa, bata. Ketika satu ketukan, maka bacanya harus berbeda dengan huruf yang ada bubuhan tanda alif untuk yang mad tabi'i alif. Nah, kemudian selain tanda alif untuk panjang huruf yang berharokat fathah, jadi ada tanda fathah yang bentuknya tegak seperti ini. Nah, ini kan fathah biasa seperti ini, fathah biasa. Tapi ketika fathahnya itu tegak seperti ini, maka kita baca juga dua harokat, sama halnya dengan huruf yang ada tanda alifnya di depannya. Misalnya ini, adama.
amanah, dan seterusnya. Bisa dilatih ya. Nah, kemudian ada lagi alif layyinah, atau gampangnya kita lihat dia seperti huruf ya, tetapi tidak ada tanda titiknya. Ini juga mengindikasikan bahwa huruf tersebut dibaca panjang ketika dia fathah. Misalnya seperti ini. Saja. Nah, ini kan jimnya ada alifnya. Jimnya ada alifnya. Jim yang berharokat fathah, kemudian di depannya ada alif. Maka kita baca 2 harokat. Saja. Ini sama dengan jim yang tidak ada alifnya, tapi ada bentukan ya yang tidak ada titiknya. Seperti ini. Nah, ini juga disebut alif layyinah. Ini juga huruf jimnya dibaca panjang ketika ketemu dengan huruf yang seperti huruf ya ini. Misalnya contohnya di bawah, wa ata fa'a wa, misalnya seperti itu.